Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan kita kelas menyiapkan berdoa dulu. Cek perapian baju kalian, berdiri semua. Pakai sabuk semua. Tapi ya, nggak lurut. Ya, ini nggak pakai ya. Kemana sabuk ya? Ya, sudah. Duduk balik. Selanjutnya kita absen dulu barangkali ada yang tidak berangkat ya. Nanti nggak kebagian MBG. Kalau laki-laki hadir, kalau perempuan hadir gitu ya. Kemudian putra. Rizky Farid Ataulah Abnan Atma Pratama hadir. Arsyaka Erlangga hadir. Ataya Rizka Putra Ahmad. Kenapa? Aira Putri Azka Guna Federo Azka Guna Ramadhani Azril Ali Zafar Azahria Alma Syahir Cinta Maura Susanto Delviana Pramujita Babija Aidila Hanifah Mofiza Wairulna Adira Latifah Nuriski Adira Nafisa Azhara Adira Najwa Raya Rabbani Revalina Putri Bapak Eka Putri Adira Salsamila Nur Afifah Adira Ifa Aulia Ramadan Wasila Yuna Irfan Elvin Ramadan satu ya yang terakhir ya Anja ya. Oke. Dan satu yang tadi ya sakit tadi ya? Ya, kita doakan semoga cepat sembuh Allah. Di sini saya terus ya. Oke, sebelum kita pelajaran, kita melakukan pembiasaan dulu. Nyanyi lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa menjadi dirjen? Ini. Gak apa-apa belajar. Biar kita makin cinta kepada negara Indo. Yang kita satu, ini juga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Tepuk tangan untuk kita semua. Besok yang jadi dirjen Rania ya. Sesuai lagunya ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar. Coba kira-kira tentang apa? Sebelum kita belajar, Pak Guru ingin membagi kelompok dulu. Kelompok ini saya tetapkan kelompok 1. Siap? Ketuanya siapa? Raya ya. Kelompok sini kelompok 2. Ketuanya siapa? Alma. Kelompok belakang ini kelompok 3. Ketuanya siapa? Ya. Kalau ada yang belum kenal sesama anggota silakan kenalan dulu ya. Kelompok terakhir, kelompok Mbak ketuanya Yuna ya. Ya, nanti kalian akan belajar secara berkelompok. Jadi yang belum bisa menjadi bisa, yang sudah bisa memberitahu kepada yang belum. Oke, kita akan belajar Nabi Muhammad Rasul. Oke, sekarang dengarkan tujuan pembelajaran kita. Kelompok 1, ketuanya membaca tujuan pembelajaran yang pertama. Dari situ kelihatan ya. Yang keras. Ya. Kelompok 2 membacakan tujuan pembelajaran kedua. Yang keras. Peristiwa. Nah, turunnya pertama. Kelompok 3 membaca. Dua pengertian yang dulu lah. Mudasir. Kelompok 4 baca tujuan pembelajaran terakhir. Oke, ini kira-kira nanti kita akan belajar pada ini ya. Semangat. Sebelum kita masuk pembelajaran, tepuk semangat, tepuk semangat. Oke, sekarang kita akan belajar materi dulu sebelum nanti nonton video. Perhatikan dulu, perhatikan. Ayo tebak manakah kata-kata yang terkait dengan tumbuhnya yang pertama? Ayat 1 sampai 5. Coba disebut. Buahira, Mudin, atau Ismukil? Buahira ya. Ini jawabannya ada di bawah ya. Ala ayat 1 sampai 5. Buahira, kemudian malaikat Jibril. Masa muda yang mulia, sejak kecil Nabi Muhammad memiliki anak yang sangat terpuji. Beliau itu pekerja keras, mengembalakan kambing saat remaja, bijaksana, menjadi penengah dalam meletakkan hajar aswad. Kemudian beliau jujur, dikenal sebagai pedagang yang sangat dipercaya. Nabi Muhammad bergelar Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Kejujuran beliau membuat Khadijah, seorang saudagar kaya, merasa kagum dan akhirnya menikah dengan beliau pada usia 25 tahun. Keresahan Nabi Muhammad SAW merasa sedih melihat penduduk Makkah yang menyembah berhala dan melakukan kemaksiatan. Keresahan inilah yang mendorong beliau untuk sering merenung dan mencari ketenangan di tempat yang jauh dari keramaian. Berhalwat di Gua Hiro. Apa itu berhalwat? Berhalwat adalah berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari urusan duniawi. Beliau melakukannya di Gua Hiro, beberapa kilometer dari kota Mekah, untuk
memikirkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima wahyu pertama tepat pada usia 40 tahun. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sehingga menjadi tanda resmi diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul Allah. Menerima wahyu kedua. Setelah wahyu pertama, Nabi merasa gemetar dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Kemudian turunlah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Ini adalah perintah pertama untuk mulai berdakwah menyebarkan agama Islam. Metode dakwah Nabi yang pertama yaitu sembunyi-sembunyi, dilakukan kepada keluarga dan sahabat terdekat atau as-sabiqun al-awwalun. Kemudian yang kedua yaitu dengan terang-terangan. Setelah turun perintah Allah, Nabi mulai berdakwah kepada seluruh penduduk Mekah. Di sini kelihatan kan? Aku yakin inna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kisah kerasulan Nabi mengajarkan kita untuk sabar, jujur, dan berani membela kebenaran meskipun menghadapi tantangan. Apakah ada pertanyaan? Ya, ini adalah tentang kisah Nabi Rasul kita. Sudah hafal Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Belum. Kita hafalkan sama-sama ya. Juga di buku paket ada. Buka di halaman ya, tirokan ya. Surat Al-Alaq 1 sampai 5 enggak ada di buku, enggak ada di buku. Enggak ada tirokan aja. Bismillah. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat 1 sampai 5 ya. Sekarang baca bersama-sama surat Al-Mudaththir ya, 233. Ini yang kedua ya, turunnya Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Baca bersama-sama ya. 233. Yo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun
Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan. Tadi kalian sudah guru kasih kelompok ya. Dan nanti setelah kalian mendengarkan tadi penjelasan dan video ini nanti ada tugas ya yang harus diselesaikan, tapi nanti saja. Nah, nanti kalian harus berdiskusi yang mengerjakan Anda. Jadi mendengarkan video ini, melihat ini, tidak hanya melihat, tapi nanti untuk mengisi lembar yang Pak Guru beri. Contohnya mana? Alamat. Nah, ini nanti nama kelompok. Silakan buat nama kelompok kalian. Contohnya singa, boleh ya. Terus ini. Mana? Ketuanya mana? Singa bebas, tapi nanti ketuanya yang maju. Nama kelompok terserah nama. Nama hewan boleh. Setelah itu tulis anggota kalian, anggotanya. Kelompoknya apa namanya? Silakan ubah nama hewan. Tulis nama kelompok. Tulis sama bayar. Ya, nama apa terserah. Nama kelompok kan boleh. Gajah. Apa? Ini nama kelompok apa? Ya. Juru bicara mesti paling berisik. Yang belum yang berisik bicara. Kedua, Anda juru berani berisik. Sopan. Oke. Berapa marah? Sudah kalian hanya sampai menulis nama anggota. Kalau sudah nama anggota sudah cukup ya. Tentukan nama kelompok dan nama anggota. Coba Pak Guru cek kelompok 1 namanya Pak. Nomor 1 namanya Pak. Apa? Apa? Namanya Pak. Kelompok 2 Pak namanya. Kelompok 3 namanya Pak. Kelompok 4 namanya Pak. Silakan ditulis dan anggotanya sudah. Nah, di bawah kan ada nama pertama,
di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Kalian belum tahu dan nanti di video ini ada jawabannya. Makanya lihat dan perhatikan videonya untuk menjawab pertanyaan yang di sini. Sudah ditulis semuanya? Apa? Sudah ya? Ya, sebelum melihat video kita tepuk lagi ya. Tepuk apa lagi yang bisa? Sisi sama apa? Tepuk pramuka. Kurang kompak ya. Satu kali ya. Satu kali tepuk pramuka. Satu kali tepuk pramuka. Bisa, Suen. Ingat ya. Di sini ada pertanyaan, jawabannya di sini. Perhatikan. Enggak. Perhatikan videonya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Muhammad saat menerima wahyu? Apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW? Mari kita pelajari. Nabi Muhammad SAW Rasulku. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW Rasulku. Siapakah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau sering disebut dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau dikenal jujur dan amanah sehingga disebut Al-Amin. Diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira saat berusia 40 tahun. Malaikat Jibril menyampaikan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan perintah bacalah sebagai tanda beliau diangkat menjadi Rasul. Dakwah Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu kepada manusia melalui dakwah. Meskipun menghadapi penolakan dan disakiti, Nabi tetap bersabar dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang pertama, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah memulai dakwahnya kepada orang-orang terdekat. Khadijah, istri Nabi Muhammad, adalah orang yang pertama masuk Islam. Diikuti sahabat-sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Berdakwah secara terang-terangan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Meski mendapat penolakan, beliau terus saja berdakwah. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran Islam di depan kaum Quraisy. Mereka masuk Islam karena terpesona dengan kelembutan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada Allah dan tidak lagi menyembah berhala. Akhlak mulia Nabi Muhammad.
Yang pertama adalah jujur dan dapat dipercaya. Beliau orang yang sabar dan pemaaf, menyayangi anak-anak dan orang tua, ramah dan tidak sombong. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah melalui Nabi dan Rasulnya. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad. Allah mengaruniakan beberapa mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah dan kenabiannya. Yang pertama, kitab suci Al-Quran. Beliau mampu membelah bulan menjadi 2 bagian, keluar air dari jari-jarinya. Cara meneladani Nabi Muhammad, yang pertama rajin sholat dan membaca Al-Quran, jujur dan amanah, bersikap baik dan sabar, suka membantu dan menolong. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Coba tadi kalian sudah mendengarkan isi sebisa kalian. Kalau tidak, kalian masih bingung, di buku ini ada semua. Di halaman 230. Yuk, di buku ada, di buku paket, cari. Boleh semuanya membaca. Dijawab. Ben, berbeda. Siki. Sekarang ya, masalahnya kalian boleh menulisnya.
Ada yang bingung? Jangan mencontek kelompok lain. Silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Andri, kunci lagi apa? Jangan rame sendiri. Ya, boleh. Yang bingung mana Aira? Tinggal yang bingung yang kedua ya. Ada yang di slide ya di TV. Yang pertama dua ini ya.
Kenapa beliau merasa takut ini? Boleh mencontek yang di depan. Boleh milih salah satu. Ini ketiga. Sudah? Nanti ketuanya maju ke depan membacakan hasil diskusi kalian. Pembicara itu orang yang banyak bicara. Yang maju ke ketuanya. Sudah selesai? Oh, yang belum. Jawab semua. Oh ya, kalian belum kenalan ya sama guru baru ya? Ya, sambil mengerjakan kenalan juga. Kenalan. Boleh dipanggil gurunya. Aku Rizky boleh, Rizkia boleh. Siswa dari Prinsipal Cirebon. Ada pertanyaan? Dari mana? Dari mana? Masih. Dari mana siswa? Di Cirebon. Oh, Cirebon enggak? Di Ya, betul. Sudah semua? Ya, melakukan sudah. Sudah. Mau dua. Ketuanya nanti yang maju.
pleset. Coba balik mas. Sudah semua mas? Oke. Sudah semua? Kelompok ini belum. Kalian di shopping dulu ya.
Saya. Dalam dalam Oke, sudah selesai semua. Kita akan tepuk anak soleh. Oke, sebelum presentasi, kalau 1, 2, 3, 4 tadi dikatakan kita harus membaca sholat dulu biar bukti cinta kepada Kanjeng. Kita sholawatan dulu. Ya, oke ya. 1, 2, 3. Kanjeng nanti kelamaan ya, kita langsung saja sambut kelompok 1 yang lain mendengarkan. Dengarkan bahasa dari atas nama kelompok. Dengarkan assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraton. Anggota kelompok Raya Tila Raya kedua. akan juru bicara cinta dan suci. Anak satu. Yang keras mana? Harus seperti ini suaranya. Suruh main. Di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Namanya siapa malaikat yang menerima Nabi? Menemui Nabi siapa? Ya. Surat apa yang pertama kali turun? Al-Alam 1 sampai 5. Maka kedua ikuti kelompok karena Nabi Muhammad Yang keras lagi. yang keras. Beliau belum pernah melihat malaikat sebelumnya. Maka tiga orang siapa presentasi? Siapkan satu orang untuk membacakan hasil ini di depan kelas. Tuliskan pesan pertama kali untuk teman-teman lain. Pesan kami, teman-teman Nabi Muhammad adalah pelajar kita karena beliau sudah
dan sahabat dipercaya, sahabat dan pemaaf, perawat dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut kelompok Mbak. Alamat Mbak, alamat. Yuk, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok ketua Alma sudah ada kesekretari Sasril, juru pembicara Aira, Ewan, Reva, Salsa. Salah satu mengingat kembali diskusi dan jawablah berdasarkan video dan model dasi, di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dua video. Jawabkan malaikat yang menemui Nabi Jibril. Surat apa yang pertama kali turun? Al-Alaq 1-5 dengan perintah bacalah. Kenapa Nabi Muhammad merasa ketakutan saat pertama kali bertemu malaikat Jibril? Dalam riwayat Jibril memeluk Nabi dengan kuat sampai merasa berat. Ini membuat beliau merasa ketakutan dan kaget. Tampak 3 persiapan presentasi. Siapa satu orang yang membacakan hasil ini di depan kelas pesan kelompok kalian bersama lain. Pesan kami, teman-teman Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita karena beliau sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambat kelompok 3. Yang keras main, yang keras kali. Suara kamu yang keras. Keras tuh. Seru. Keras main. Gimana? Itu dibaca. Ya, terus. Siapa malaikat yang Nabi yang Terus. surat apa yang pertama Al-Alaq ayat Saya pernah baca. 1 sampai 5. Surat mana? Kenapa Nabi Muhammad SAW ketakutan saat pertama kali ketemu malaikat Jibril? Jadi kami pengalaman yang sangat asing. Langsung ke.
Berhitungan kelompok 3. Lain kelompok 4 tengah. Harus pas soalnya. Main seru. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih ya kalian yang sudah maju luar biasa. Mas duduk mas di atas bawah. Setelah ini selanjutnya adalah refleksi atau kesimpulan. Oke, refleksi silakan adik. Usia tadi? Dunia, ya. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini, Nabi Muhammad menurut yang pertama yaitu adalah ayat 1 sampai 5. Yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Itu ya pertama ya. Dan yang kedua yaitu malaikat Jibril. Nabi Muhammad yaitu bekerja keras bisa sangat jujur. Beliau mendapat gelar Al-Amin. Ini bermanfaat ya. Bermanfaat itu apa? Berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari urusan duniawi. Ini namanya bermanfaat ya. Bermanfaat di dua hero. Ini yang pertama yaitu umur 40 tahun. Metode yang pertama yaitu sembunyi-sembunyi, yang kedua ya, inilah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah tes ya, assessment atau ulangan. Ini di sini ada 3 soal baca, kalian mengerjakan 3 saja. Mengerjakannya bareng-bareng setiap kelompok. Jangan lupa kelompok bareng-bareng mengerjakannya. Di buku ada semua.
isi. Kalau sudah kita koreksi bersama. Silakan isi A dan B ya, bisa ya. Mau kemana sebentar lagi? Sebentar lagi mau selesai. Iya. Ya, disoreng-soreng. Abc sudah langsung ke B. Kalau sudah nanti dulu, sudah dicoreng-coreng. Nanti dulu. Nanti dulu. Ini tinggal connect dulu ya. Alami artinya apa sih? Contoh, alamin artinya dapat dipercaya di diri Israel. Maksud? Maksud baik. Cincin nggak usah. Sudah belum? Kita koreksi bersama. Sudah, update saja. Oke, saya akan sudah ya, baca saja ya. Yang pertama, Alma dibaca keras. Jawabannya apa? Yang kedua, Yunan
dibaca yang kelas. Aku coba. Ya. Apa surat pertama? Apa nama surat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Ayat 1 sampai 5. 3 Ameng, Mas Ameng. Setelah dari dua tapi merasa menggigil siapa yang menyelimuti beliau? Istri. Siapa yang benar semua? Aduh. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Kumpulkan ya. Oh nggak usah. Buat kalian. Enggak. Simpan. Jangan menghadap ke sana Mas Mbak. Ya, kumpulkan ya, sini kumpulkan, kumpulkan. Gak apa-apa, sudah dari sini kumpulkan. Ya, bisa. Sebelum kita akhiri ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa enggak? Suka enggak belajar dengan dunia? Suka? Sudah kenal buku guru baru? Ya, cantik apa enggak? Ini karena istrinya Pak Guru ya. Tepuk tangan. Ya, kita akhiri. Silakan ketua kelas menyiapkan. Nanti setelah ini kembali ke kelas ya. Jadi tidak sampai jam 10. Coba. Istirahat dulu ya.